Shalom dan selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, saya yakin dan saya percaya baik yang ada tempat ini maupun yang pada saat sore hari melihat live streaming dari rumah masing-masing, kita semuanya adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, amin. Saya dan kita semuanya itu kita sama-sama bangkit berdiri. Mungkin kita belum boleh salaman satu dengan lainnya, tetapi kita bisa menyapa dengan melambaikan tangan, kasih senyuman, haleluya. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan pada saat sore hari ini. Kita siap meninggikan nama Tuhan kita, amin. Ya siap, mari lambaikan tangan kita. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita, haleluya. Dan memuji muliakan nama Tuhan pada saat sore hari ini. Sebab langit dan bumi kita akan memuji Tuhan, haleluya. Sama pujikan pujian dikatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Puji Dia, puji, sembah, puji, Yesus Tuhan Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah, Yesus Tuhan. Katakan ku puji, sembah, puji, sembah, Yesus Tuhan Sang Penebus. Puji, puji, sembah. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, puji Dia, puji, sembah, Yesus Tuhan Sang Penebus. Puji, sembah, puji, Yesus Tuhan dan Raja. Mari puji, sembah, puji, sembah, Yesus Tuhan Sang Penebus. Puji, sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih dahsyat lagi, amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Dialah yang dahsyat. Haleluya, amin pada Tuhan, haleluya.
mau bangga memiliki Allah yang luar biasa dahsyat, amin. Sekali lagi sebelum duduk, sekali lagi kasih senyum, kasih salam, say hello, halo. Kita semuanya umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau datang Tuhan. Sembah Dia, agungkanlah namanya. Dia Tuhan, Dia Raja, layak diagungkan, layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari sembah Dia, agungkanlah namanya saat ini. Hati kami ingin menyembah-Mu Tuhan, rindu akan hadirat-Mu. Engkau yang pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami, kuatkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita berseru pada Tuhan. Sembahlah Dia, agungkanlah namanya. Sebab Dia adalah Raja, layak kita tinggikan dan layak kita muliakan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan, biarlah yang bernafas memuliakan nama-Mu. Dari segala pulau bahasa, bangsa meninggikan Engkau Raja Tumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau Raja kami. Haleluya, haleluya. Biarlah pada saat sore hari ini kami datang untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, menyukakan hati-Mu saja Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari katakan
Inilah sembah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan kami percaya bila namamu saja ditinggikan, bila namamu saja dipermuliakan ya Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Pemulihan pasti akan terjadi ya bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami telah memuji memuliakan namamu. Dan saat lagi kami akan juga mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu. Kami mengurapi dan memberkati hati kami. Ajar kami ya Bapa supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam menjadi rema dalam kehidupan kami dan terang dalam jalan hidup kami ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang saja kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui beliau ya Tuhan, namamu saja dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa yang di rumah yang mengikuti live streaming baik melalui Facebook dan IG. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, kalau kita membaca secara khusus di pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, itu kondisi yang sedang terjadi waktu itu. Bagaimana umat Allah, bagaimana orang-orang percaya di abad pertama itu mengalami tekanan, mengalami situasi kondisi yang begitu menyulitkan hidup mereka. Bahkan ada satu tokoh yang namanya Saulus berusaha membinasakan jemaat atau orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara, tetapi menarik di ayat yang ke-8, kota Samaria atau salah satu tempat di daerah Samaria ketika menerima lawatan Tuhan, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, mungkin ini kalau kita perbandingkan dengan kondisi hari-hari ini, situasi kondisi pandemi COVID-19 begitu menakutkan, begitu luar biasa bekerja, bahkan ada zona-zona yang menakutkan. Tadi siang saya sempat diskusi, ada yang mengatakan zona hitam, ada zona merah, ada zona hijau. Dan kalau sudah masuk zona hitam itu sangat-sangat mencekam. Saudara, mungkin hampir-hampir sama dalam tanda kutip. Pada waktu itu murid-murid Tuhan, orang percaya mengalami tekanan karena mereka diancam, dianiaya begitu rupa. Kondisi hari ini mungkin semua merasakan bagaimana ancaman dari virus corona.
Saudara, tetapi Alkitab berkata, kalau pada waktu itu sangatlah besar sukacita di kota di mana Filipus melayani Tuhan. Saya percaya hari-hari ini pun dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, sekalipun ada dampak COVID-19, sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada persoalan pergumulan yang mungkin kita sendiri sepertinya sudah putus pengharapan dalam tanda kutip. Sebab kita tahu bahwa ini seperti bola salju. Bahkan mungkin masuk gelombang kedua. Saudara, kita tidak tahu kapan akan berhenti. Tetapi iman percaya saya, dalam hal itu pun sukacita Tuhan akan terjadi buat Indonesia. Amin. Saudara, karena itu mari kita belajar. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat yang keempat sampai ayat yang kedelapan. Paling tidak, saya tidak bermaksud menyamakan kondisi gereja mula-mula hampir sama dengan kondisi kita hari ini. Saya tidak bermaksud menyamakan, tapi paling tidak kalau waktu itu murid-murid Tuhan mengalami tekanan, hari-hari ini pun hampir semua, bukan saja kita sebagai umat Kristiani yang mendapatkan dampak hari-hari ini, tetapi semua masyarakat. Tetapi saya mau mengajak kita sekalian, ada dua hal penting. Yang pertama, saudara, menarik di ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kemudian di ayat yang kelima, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Apa yang dikerjakan Filipus? Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Apa yang terjadi ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudara, saya mau sampaikan yang pertama, berita keselamatan diberitakan oleh Filipus pada saat situasi tidak memungkinkan. Dengan kata lain, justru ketika situasi kondisi mengalami tekanan ancaman, itu saat terbaik untuk kita memberitakan kabar baik. Amin. Injil terbuka hari-hari ini. Semua media sosial, akun-akun yang mungkin kita punya, kita miliki, hampir rata-rata saya melihat semua memposting bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat. Bukankah itu sebuah sarana? Bukankah itu sebuah terobosan? Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kita sulit berkata haleluya, kita takut berkata puji Tuhan, kita takut berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Sore hari ini saya mau berkata, sesuai iman percaya saya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda yang mengikuti live streaming, saya mau sampaikan iman percaya saya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia rela menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Satu kali waktu dia akan datang menjemput gerejanya. Itu iman percaya yang kuyakini dalam Kristus Yesus. Saudara, kita belajar justru dalam situasi kondisi yang sulit, ada kesempatan, ada terobosan, kita bisa mewartakan kabar baik. Kadang-kadang orang Kristen itu malas untuk bersaksi. Tapi justru dalam situasi kondisi kita tertekan, hampir semua, saudara, rata-rata
orang yang saya jumpai ketika diskusi. Bedanya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Ketika sharing, aduh susah Pak, aduh ini itu dan sebagainya. Tapi orang-orang yang mengenal kasih Kristus, kalimat pertamanya sama, susah Pak, ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ada sesuatu yang dahsyat Tuhan siapkan. Saya yakin saya bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, beda kalimat belakangnya. Ini sebuah terobosan untuk kita bisa bersaksi. Amin. Yang di rumah bisa lambaikan tangan ke kerabat yang ada bersama-sama dengan Anda. Katakan, waktu sulit justru kita pun tetap harus bersaksi. Yang bersama di tempat ini bisa say hello. Lihat sebelahnya, katakan tetap menjadi saksi Kristus. Saya kadang-kadang sempat berpikir kita ini orang dewasa, makin dewasa berpikir kadang-kadang kita banyak strategi untuk berkelit. Karena itu ketika ada anak-anak datang sama Tuhan Yesus, kemudian murid-muridnya mulai melarang. Justru Yesus ambil seorang anak digendong, kemudian Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Saudara, barang siapa menyambut anak, itu dihargai Tuhan. Saudara, saya sempat merenungkan apa sih? Ada banyak para penafsir, ada banyak tulisan yang menyinggung konteks ayat itu. Dia menafsirkan, oh kalau anak-anak itu seperti ini dan lain sebagainya. Tapi memang betul saudara, kalau kita lihat realita keseharian anak-anak. Anak-anak itu kalau makan di rumah makan, begitu disuruh berdoa, dia dengan lantang, Tuhan Yesus saya mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang dewasa, mikir-mikir saudara. Betul. Kalau bisa doa dalam hati lah, supaya orang gak tahu saya Kristen. Kita punya toko, kalau bisa orang lain jangan tahu saya Kristen. Sebab nanti kalau saya Kristen kan mungkin pelanggan bisa kabur dari kita. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita terus memikirkan yang disebut sekunder itu, kita akan kehilangan. Tetapi ketika kita fokus, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada kita. Saudara, buat kita, mari kita makin hari makin tambah usia. Tahun-tahun kita ditambahkan mengenal Tuhan. Mungkin hitungan waktu saya kenal Yesus sudah 20 tahun. Saya kenal Yesus sudah 40 tahun. Makin lama Anda dan saya kenal Yesus, seharusnya makin mengerti bahwa ada tugas amanat agung. Kita menjadi saksi Kristus. Amin. Kadang-kadang itu terlupakan. Saudara, Anda dan saya nanti ketika kontrak di dunia habis, Tuhan tidak tanya berapa rumahmu, semegah apa rumahmu. Tapi yang diperhitungkan Tuhan. Saudara, khusus jemaat GB Sokit, beberapa tahun yang lalu saya sudah khotbahkan 5 mahkota. Satu kali waktu ketika kita bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita ada dalam kursi pengadilan Kristus. Menjadi perenungan. Apakah kita menerima mahkota itu? Walaupun memang mahkota itu pada akhirnya pun bukan untuk kita. Kita letakkan kembali di bawah kaki Yesus. Sebagai penghormatan penyembahan kita kepada Dia. Tetapi mari menjadi perenungan. Anda boleh hebat secara lahiriah di muka bumi ini.
Tetapi saya mendorong, jadilah saksi Kristus. Engkau tidak akan mengalami kerugian sampai kepada kekekalan. Saudara, kalau saya ditanya banyak orang, Pak, apa sih kebanggaan jadi pendeta? Saya bilang kebanggaan saya jadi pendeta, saya melayani Tuhan semesta alam. Saya melayani Raja di atas segala raja, Kristus Yesus Tuhan yang memanggil hidupku. Itu kebanggaan jadi hamba Tuhan. Tapi harga harus dibayar juga banyak. Tapi sisi lain saya bangga. KTP saya pun pekerjaan tertulis pendeta di sini. Dulu begitu belum ada pilihan itu sulit untuk menentukan pekerjaan. Saya masih ingat awal-awal saya punya KTP, saya sudah melayani bingung. Akhirnya ditulis di situ mahasiswa. Tapi beberapa tahun kemudian ada pilihan pendeta. Maka saya dengan bangga berkata dan mencantumkan pekerjaan pendeta. Saya cinta Yesus. Saya mengasihi Yesus. Amin. Sekali lagi lihat kanan kiri. Kasih senyum. Katakan begini. Jadi saksi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita kadang-kadang gak ngerti. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa harus saya lewati? Kenapa harus begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi saya percaya. Dinamika hidupmu mengiring Tuhan. Tuhan punya maksud tujuan. Anda jadi saksi Tuhan. Satu kali waktu saya membaca sebuah tulisan artikel. Ada seorang berkata begini. Saya lupa namanya, tetapi mungkin Anda kalau pernah membaca kalimat itu mungkin tahu si ini. Seorang pelukis yang baik, yang disebut pelukis hebat, dia akan banyak menggunakan warna. Justru makin banyak warna, dia bisa membuat lukisan itu menjadi indah dan sangat indah. Tapi coba bayangkan kalau seorang pelukis hanya punya warna putih. Dia gambarkan sebuah pemandangan gunung pakai warna putih. Atau mungkin dia hanya punya warna hitam. Anda bisa bayangkan pegunungan warna hitam. Matahari dia lukis, dia gambar dengan warna hitam. Maka orang tidak bisa melihat ini ekspresi apa lukisan itu. Tetapi justru ketika pelukis diberi banyak warna, maka dia bisa menempatkan matahari dengan warna apa, pohon dan dedaunan dengan warna apa, dan lain sebagainya. Begitu dipajang, jadilah indah. Dengar baik-baik, Anda mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang disebut warna hitam. Ada mungkin di antara kita sedang melewati masa yang disebut warna merah. Harus ada harga bahkan darah taruhannya. Tetapi saya percaya satu kali waktu, begitu kita selesai pada akhirnya waktunya Tuhan. Kalau kita boleh menoleh ke belakang, sepanjang perjalanan hidup kita kalau diwakili dengan warna-warna itu, maka kita akan menoleh ke belakang pada titik tertentu dan kita melihat warna yang sudah kita torehkan dalam hidup kita membentuk hiasan yang luar biasa. Amin. Jangan pernah berkecil hati dalam situasi kondisi seperti ini. Tapi jadilah saksi-saksi Tuhan. Siap? Yang di rumah
bisa tos atau say hello ke keluarga Anda, katakan tetap jadi saksi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, merenungkan ayat-ayat ini, saudara akan ketemu. Perhatikan kalimat ini. Ayat yang kelima, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kalimat di ayat yang ke-8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, kalau saudara aktif membaca Alkitab, saudara akan ketemu sebuah kasus khusus. Kalau Anda mungkin membaca dan mengingat, kenapa muncul perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau Anda melihat Yohanes pasal yang keempat ketika Yesus diskusi dengan perempuan Samaria. Saudara, ternyata kalau kita tarik ke belakang ke perjanjian lama, ada pertikaian, ada percideraan antara umat Allah dengan orang Samaria. Saudara, bagaimana mungkin ada sekat, ada pertikaian, tetapi kita melihat di sini ayat yang kelima, Filipus pergi ke kota di Samaria. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Saya mau sampaikan tadi pagi cukup. Orang Kristen yang masih punya musuh dan bermusuhan, bertobat. Bukankah kita banyak jumpai sesama satu keluarga bisa bertikai, padahal Yesusnya sama. Kita belajar Filipus abaikan itu. Saya percaya dia orang yang takut akan Tuhan. Pasal 6, Filipus salah satu orang yang dipilih dari 7 orang yang membantu pelayanan para rasul. Paling tidak dia takut akan Tuhan. Dia tahu sejarah bangsanya dengan orang-orang Samaria. Tetapi ketika Tuhan penuhi dia dengan urapan roh yang luar biasa, dia pergi ke Samaria, dia beritakan kebenaran. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Kita belajar berita keselamatan itu harus diberitakan kepada semua orang. Bahkan termasuk kalau ada orang-orang yang memusuhi kita, mereka pun layak dan punya hak untuk menerima kabar baik tentang Yesus. Saya sedih. Lebih sedih lagi kalau ada orang Kristen. Begitu dengar nama si A ngalami suatu, syukur. Kok ya orang mati? Waduh. Ini berarti hatinya nggak beres. Dalam teks yang lain, kita belajar dalam kitab Kolose bagaimana Rasul Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Dan Yesus mengajarkan kita mengasihi. Bahkan ketika murid-muridnya tanya, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? 70 kali 7 kali atau 7 kali 70 kali? Lupa. Artinya apa saudara? Ini bukan masalah hitungan matematik. Waduh, oke tenan. Bukan hitungan matematik. Tapi seberapa kali pun orang yang berbuat salah datang kepada kita, minta maaf, minta ampun, kita berikan pengampunan. Karena ternyata dosa kita sama Tuhan lebih dahsyat. Dan Alkitab berkata selagi kita masih berdosa, Yesus Kristus, dia dengan penuh belas kasihan mengasihi kita, mengampuni dosa pelanggaran kita. Mosok kita masih dendam-dendaman,
Mosok kita masih, istilah orang Jawa bilang jotaan. Saya punya anak 3, saudara. Kalau mereka ribut-ribut kecil itu sebentar aja. Bahkan kadang-kadang ada pertentangan orang Jawa bilang, tapi sebentar aja. Namanya juga saudara. Kita heran nih, kalau kita ditanya, siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Orang Kristen dengan bangga angkat tangan, tunjukkan jari, saya pengikut Yesus. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, semua sekarang kita golongan darahnya sama. Ada yang ekstrim berkata begitu, darah Yesus. Tapi jujur itu hanya semanis di bibir kita kadang-kadang. Hati kita sulit untuk berdamai. Apalagi kalau ada orang-orang yang sudah melukai hati kita berkali-kali. Sulit. Perjalanan waktu saya mengiring melayani Tuhan belum lama. Dari tahun 92 saya melayani Tuhan sampai hari ini. Saya banyak mengalami proses sulit kadang-kadang mengampuni orang. Tapi justru disitulah ketika kita penuh dengan belas kasihan Kristus, maka berita Injil pun tersampaikan bahkan kepada orang-orang yang tanda kutip mungkin pernah melukai hidup kita. Saudara masih ingat kisah Yunus? Kalau kita belajar kisah Yunus, Tuhan berkata dan meminta menugaskan Yunus pergi ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Yunus pergi melarikan diri ke Tarsis. Kalau saudara lihat petanya, Niniwe itu ada di sebelah timur kalau tidak salah kalau lihat peta. Sementara Tarsis ke arah barat. Karena kalau baca peta atas itu utara, bawah selatan, kiri barat, kanan timur. Menjauhi, membelakangi panggilan Tuhan. Tapi seizin Tuhan dibawa Yunus. Dan dibuang ke laut, dimakan ikan besar, dimuntahkan di Niniwe. Kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk mablek kok di pantai Niniwe. Kenapa Yunus bersikeras? Karena Niniwe, bangsa dalam tanda kutip waktu itu, orang Yahudi itu ekstrim. Waktu itu di luar umat pilihan disebut kafir. Dan sudah layak kalau Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena kejahatannya yang luar biasa. Kalau mereka berperang itu dihabisi semuanya. Dan wanita anak-anak disandra. Dan pemimpin-pemimpin kota yang ditaklukkan rame-rame dibawa ke tanah lapang disulap. Dan ladang-ladang gandum dibakar habis. Kejahatan Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan hendak menjatuhkan hukuman. Buat Yunus secara manusia dagingnya kebenaran. Ini bangsa yang layak dihukum Tuhan. Habisi saja. Karena itu Yunus melarikan diri. Tetapi di situ kita belajar. Kasih Tuhan pun nyata bagi bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Akhirnya apa? Yunus nyerah. Ya sudahlah. Akhirnya dia mulai PI kalau bahasa sekarang. Mulai bicara, bertobatlah. Dalam waktu dekat Tuhan akan tunggang balikan kalau tidak bertobat. Dan apa yang terjadi? Raja Niniwe sampai binatang bergabung berpuasa. Dan Tuhan tidak jadi hukum. Yunus yang marah. Makanya Alkitab berkata, layakkah engkau marah? Kadang-kadang kita begitu. Ada orang-orang yang menyakiti kita, mereka bertobat terima Tuhan Yesus. Diberkati, kita yang marah. Kenapa seperti itu? Saudara, mari kita menata hati.
Perjalanan hidup kita ini singkat. Kalau saudara yang mengikuti renungan malam, saya sampaikan di Mazmur 90. Batas hidup manusia itu 70, 80. Kelebihannya apa? Kesukaran hidup. Apa yang bisa kita bawa ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Kekuatan, kegagahan kita, kekayaan kita? No. Tapi kecintaanmu kepada Tuhan. Dan seberapa banyak Anda bisa menjadi saksi Kristus. Saudara, Injil harus diberitakan. Saya belajar dua hal penting ini. Justru dalam situasi tekanan yang begitu luar biasa, Filipus dan anak-anak Tuhan waktu itu pergi memberitakan kabar baik. Dan yang kedua, kabar baik itu berlaku bagi semua bangsa di dunia ini. Tidak pilih-pilih kasih Tuhan. Dan saya percaya kalau Indonesia mengalami gejolak seperti ini, saya tetap meyakini saudara sebagai hamba Tuhan, satu kali waktunya Tuhan, Tuhan akan pulihkan Indonesia. Pertobatan, jiwa-jiwa haus kepada Tuhan akan terjadi. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Saya undang pemusik WL Singer. Saya undang pelayan perjamuan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan kesungguhan hati katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yang di rumah, mari Bapak Ibu Saudara siapkan perjamuanmu. Nanti kepala keluarga atau pemimpin di rumah akan melayani perjamuan kita. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Malam hari ini sebelum kami menikmati perjamuan kudus-Mu, Tuhan, rahmat berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat ilahi atas perjamuan kudus kami, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah. Berkat Allah turun. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu, para pemimpin di rumah tangga kami masing-masing yang melayani perjamuan. Tuhan mengurapi kami. Kami siapkan hati hidup kami untuk menikmati perjamuan. Tuhan, kami siapkan hati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga membagikan perjamuan, dan di gereja akan dibagikan untuk kita sekalian. Ku nyanyi Hosana
di Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saya mewakili kita sekalian umat Tuhan, saya akan bacakan ayat yang tertulis di hostia atau perjamuan kita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mari kita angkat tinggi hosti kita. Sebab pada waktu malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tinggi cawan ini Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami mengangkat hati kami bersyukur untuk malam hari ini, petang hari ini. Kami boleh kembali menikmati persekutuan, perjamuan kudus-Mu. Engkau mati, Engkau bangkit buat kami Tuhan. Sore hari ini kami terus menopang para pemimpin rohani kami. Kami mengangkat hati kami berdoa untuk ketua sinode kami,
GBI Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada, dan secara khusus kami berdoa untuk perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati pemimpin rohani kami. Kemanapun Tuhan percayakan melayani umat-Mu, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang memberikan ketajaman visi kepada para pemimpin rohani kami. Bapa, di minggu ini kami juga menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Aan Kris. Kami berdoa untuk Ibu Meli Saragi. Kami berdoa untuk Saudara Budianto. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Dan juga mungkin ada di antara kami yang mengikuti live streaming ini berulang tahun di minggu ini. Tuhan menambah-nambahkan usia kepada anak-anak-Mu, ditambah-tambahkannya berkat, ditambah-tambahkannya pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan memberkati terus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, Jemaat Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul. Kami berdoa Tuhan di dalam pekerjaan rumah tangga, usaha yang dikelola anak-anak-Mu, berkat Allah turun, perlindungan Tuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi perencanaan, visi, target-target tertentu yang mungkin selama pandemi COVID-19 ini terganggu, terdampak, kami berdoa tangan pengasihan-Mu selalu melekat atas hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu buat kami berbeda, buat kami tetap bersemangat. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tetap mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk negeri ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, setiap kabinet menteri yang ada, setiap wakil rakyat, setiap aparatur pemerintah, TNI, Polri, sipil, militer, semuanya dari tingkat pusat sampai daerah di negeri kami. Tuhan memberkati, diberikan kekuatan hikmat. Terlebih kami berdoa untuk tim gugus tugas dan para tenaga medis yang ada di baris depan menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa biarlah Indonesia dilawat oleh Engkau. Dalam gelombang badai persoalan pandemi COVID-19 ini, kami perkatakan dengan iman, badai akan berlalu, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia, pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati negeri kami, diberikan keamanan. Ulang tahun kemerdekaan negeri kami, kami berdoa Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, yang ada mengikuti live streaming, yang ada di tempat ini, apa yang kau sedang gumulkan, apa yang sedang engkau kerjakan, dan sedang terus bergulir dalam hidupmu, mari naikkan doamu secara pribadi petang hari ini. Saya berdoa buat kita sekalian, apapun persoalan yang kau hadapi, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan memegang tanganmu dan akan menuntunmu masuk dalam kemenangan. Engkau akan dibuat terheran-heran. Penyertaan pertolongan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Perlindungan Tuhan, kesehatan dilimpahkan senantiasa kepada setiap kita sekalian, anak cucu kita, semua keturunan kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga,
kekuatan, pertolongan, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat petang, God bless you all.